Ini adalah kartu yang nantinya dibacakan oleh pemain kami pesan apa yang didapatkan. Kemudian yang kelima, ada kancing baju. Kancing baju ini adalah identitas dari pemain kami. Kemudian yang keenam, ada lembar angka. Ini adalah angka penentu langkah pemain kami hari ini. Yang terakhir, ada buku catatan. Buku catatan ini adalah buku yang ditulis oleh Hentulek yang berisi masalah, kesimpulan dalam permainan kami hari ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pemain kami hari ini. Saya, Ernida sebagai fasilitator. Saya, Nila Jaswarti sebagai nutulek. Saya, Delsa Septila sebagai narasumber. Saya, Jihan Fahira sebagai pemain 1. Saya, Elida sebagai pemain 2. Saya, Dini Aslina sebagai pemain 3. Dan saya, Nur Hayati sebagai pemain 4. Itulah pemain kami dan kami akan memulainya. PKK, Kecamatan Danau Kerinci. Yes. Silakan Ibu, pemain 1. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mendapatkan angka 7. Kita hitung sama-sama ya Ibu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan saya mendapatkan materi nomor 29. Orang tua harus selalu berkomunikasi dengan anaknya dan apakah tujuannya? Menurut pendapat saya, tujuannya yaitu memahami dan mengikuti segala keinginan seorang anak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu pemain 1, Ibu Jihan ya Bu ya. Jadi Ibu Jihan mendapatkan pertanyaan, apa tujuan orang tua komunikasi dengan anaknya? Bagaimana tanggapan diberikan adalah tujuan orang tua komunikasi dengan anaknya adalah memahami ya dan mengikuti segala kemauan anak. Itu pendapat dari Ibu Jihan. Bagaimana pemain yang lain? Ada tambahan atau sanggahan? Tidak ada. Bagaimana Ibu audiens? Ada? Iya, silakan Bu, ambil mikrofonnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti. Saya tidak sependapat dengan pemain 1. Karena kalau kita mengikuti semua keinginan anak, takutnya nanti si anak akan berani melakukan apa saja. Itu berarti kita sebagai orang tua dianggap gagal dalam mendidik anak. Terima kasih. Iya, betul. Kata Ibu Suryanti ya. Bagaimana Ibu Suryanti ini kurang sependapat dengan Ibu pemain 1, yang mana Ibu pemain 1 mengatakan kita harus memahami semua keinginan anak, sedangkan Ibu Sri tidak setuju. Kenapa? Kalau kita mengikuti semua kegiatan anak, anak berani melakukan apa saja, dan kita sebagai orang tua tentunya gagal ya dalam mendidik anak, karena apapun kemauan anak dituruti semuanya. Nah, bagaimana pendapat Ibu pemain 1? Silakan Bu. Baik, terima kasih sanggahan dari Ibu Sri. Menurut jawaban saya yang saya paparkan tadi itulah benar dan tepat. Terima kasih. Iya, jadi Ibu Sri ya, Ibu pemain 1 tetap bertahan dengan pendapatnya karena dia merasa benar, yaitu dengan memahami anak, mengikuti semua keinginan anak. Sebelum kita kembali ke narasumber, bagaimana, ada lagi tambahan atau sanggahan? Iya, silakan Bu. Baik, menurut pendapat saya, tujuan komunikasi orang tua dan anak adalah untuk mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Terima kasih. Oh iya, jadi ada tambahan untuk pertanyaan Ibu Jehan, yang mana Ibu pemain 3 mengatakan, menambahkan ya, kalau tujuan orang tua komunikasi dengan anak adalah untuk mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Begitu Ibu Jehan ya. Untuk lebih mengakuratkan jawaban kita, marilah kita dengarkan arahan atau pendapat dari Ibu narasumber. Kepada Ibu narasumber kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi adalah orang tua dan anak harus berkomunikasi. Tujuannya apa? Yang pertama, memberikan atau menyampaikan informasi. Yang kedua, menanamkan nilai positif. Yang ketiga, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu narasumber. Sama-sama kita mendengarkan tadi ya, bahwa pentingnya ya hubungan orang tua dengan anak.
Kenapa? Karena kita harus tahu dan memahami semua perasaan anak, yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Harus bisa kita pilah-pilah ya Bu ya. Oke. Selanjutnya silakan Ibu pemain 2, kita lanjut. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mendapatkan nomor 1. Kita hitung ya. Ya. 1. Saya mendapatkan kartu pesan. Kartu pesan yang saya dapatkan yaitu nomor 8. Ya, silakan Bu. Di mana kartu pesan ini berisi tentang definisi pola asuh. Di mana pola asuh adalah tindakan atau sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya dalam mendukung perkembangan fisik, spiritual, emosi anak sejak dalam kandungan sampai dewasa. Itu saja. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Ibu pemain 2, yang mana Ibu pemain 2 mendapatkan pesan ya Bu ya, untuk kita semua tentang pola asuh. Yang mana kalau kita orang tua, tentu pola asuh itu sangat penting ya Bu ya. Bagaimana asuhan kita sejak dini buat anak kita baik pula, buruk pula. Seperti itu Pak Patah mengatakan ya, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi sejak dini marilah kita tanam hal yang baik saja. Kenapa? Apa jika baik yang tanam, maka baik pula yang kita tuai. Begitupun sebaliknya Ibu, semoga kita sama-sama marilah kita mendidik anak dengan pola asuh yang benar. Ya Bu ya? Oke. Selanjutnya silakan kepada Ibu pemain 3. Baik, saya mendapatkan angka 7. Kita hitung sama-sama ya Ibu. Ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya mendapatkan kartu sanksi. Nyanyikan lagu kasih Ibu. Kita nyanyi sama-sama ya Ibu. Ya. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, terima kasih kepada Ibu pemain 3, yang mana Ibu ini mendapatkan sanksi ya, menyanyikan lagu Kasih Ibu. Jadi teringat sekali Bu, masa-masa PAUD dulu ya, kita kembali mengulang menyanyikan lagu Kasih Ibu. Terima kasih Ibu pemain 3. Oke, kita lanjut ya kepada Ibu pemain 4. Saya mendapatkan angka 5. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya mendapatkan kartu materi nomor 20. Yang pertanyaannya, jelaskan pengaruh positif dan negatif dari handphone bagi anak. Handphone memiliki pengaruh positif dan juga negatifnya. Adapun pengaruh positif, yang pertama, anak mudah melakukan komunikasi dengan banyak orang dengan jarak yang jauh. Yang kedua, anak mudah mengakses permainan-permainan yang kreatif yang ada di handphone. Yang ketiga, anak mudah mengakses informasi di internet. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu pemain 4, yang mana materi yang didapatkan adalah tentang pengaruh positif dan negatif dari HP untuk anak kita ya. Jadi Ibu Nurhayati berpendapat kalau pengaruh positifnya adalah pertama ya Bu ya, anak bisa berkomunikasi dengan orang lain jarak jauh. Kemudian yang kedua, anak bisa mengakses aplikasi yang kreatif. Kemudian yang ketiga, anak bisa mendapatkan informasi. Ya begitu Ibu Nurhayati? Iya. Terima kasih. Sebelumnya ada tambahan atau pertanyaan dari Ibu pemain? Tidak ada. Bagaimana Ibu audiens? Iya, silakan Bu. Ambil mikrofonnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eklima. Saya ingin bertanya kepada PN4,
Apa pengaruh negatif handphone bagi anak? Karena Kemenpan hanya menjelaskan pengaruh positifnya saja. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu kelima. Betul sekali ya, karena materi yang didapatkan oleh Ibu Kemenpan itu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Sedangkan Ibu Nurhati hanya menguraikan pengaruh positifnya saja. Tentu ditanyakan oleh Ibu kelima ya, sangat kreatif pertanyaannya Ibu ya. Jadi silakan Bu dijawab, apa pengaruh negatifnya lagi Bu? Silakan Bu.